Terbongkar. Ternyata ada musuh di dalam selimut. Waduh. Ini negara kita makin mirip sinetron politik aja, teman-teman. Baru-baru ini ada seorang menteri yang berani buka suara. Katanya ada pengkhianat yang bekerja dari dalam untuk merusak sistem dan menghambat pemberantasan korupsi. Apakah ini yang dimaksud Presiden Prabowo? Merekalah antek-antek asing? Ya udah, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel milik rakyat kecil ini, Keset Politik. Lu pernah nonton pejabat tepuk tangan meriah pas dengar pidato anti korupsi? Kelihatan keren ya, tapi faktanya di antara mereka yang tepuk tangan itu ternyata banyak yang diam-diam jadi musuh dalam selimut yang rusak sistem dari dalam. Ini bukan sekadar gosip warung kopi. Baru-baru ini Menteri Kabinet sendiri yang buka suara kalau ada oknum internal yang sengaja nahan investasi masuk dan ngelindungi bawahan yang korup demi stabilitas kantong mereka. Efeknya, investasi raksasa 72 triliun melayang ke negara tetangga. Ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan. Hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara. Ya, jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. Sekarang, drama paling seru lagi terjadi. Menko Purbaya menantang arus dengan memangkas fasilitas mewah pejabat. Tapi tebak siapa yang paling gerah? Yap, pasti pejabat yang korup. Kok bisa? Pejabat yang mau hemat uang rakyat malah dimusuhi di rumah rakyat sendiri. Siapa sebenarnya yang pura-pura kerja dan siapa yang beneran kerja? Tonton sampai akhir, karena jawabannya bakal bikin lu sadar seberapa parah labirin politik kita saat ini. Wah, emang keterlaluan para musuh dalam selimut ini. Mereka sudah diberikan kepercayaan, namun masih tega berkhianat. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar. Semoga Presiden Prabowo mampu melawan dan membersihkan para pengkhianat ini. Teman-teman, para mafia dan pejabat korup di luar sana punya uang miliaran untuk menindas kita, rakyat kecil. Tapi kita punya satu senjata yang paling mereka takuti, yaitu Persatuan Gerakan Rakyat. Orang-orang jujur yang tulus kerja buat rakyat seperti Menko Purbaya pasti akan diserang, difitnah, dan dikeroyok oleh sistem yang miring. Kalau kita diam, mereka yang bersih akan tumbang. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke pembahasannya, ambil waktu 1 detik luang kalian, klik tombol like, subscribe channel ini, dan share video ini seluas-luasnya. 1 jempol dan 1 share dari kalian adalah bentuk petisi digital dan benteng pertahanan kita untuk membela pejabat-pejabat bersih yang berani melawan arus. Tonton video ini sampai akhir, jangan dilewati 1 detik pun, supaya kita tahu persis siapa musuh kita sebenarnya dan bagaimana cara mereka bermain. Dan sekarang, mari kita absen barisan kekuatan rakyat. Tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian berasal, biar para oknum itu tahu bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke sudah cerdas, sudah bersatu, dan siap mengawal uang negara. Sudah siap? Mari kita bongkar sampai tuntas. Siapa sebenarnya musuh dalam selimut di rezim ini? Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Bayangkan kita sedang tinggal di sebuah rumah besar bernama Indonesia. Lalu tiba-tiba menteri di dalam rumah itu berteriak bahwa ada pencuri. Tapi yang bikin kita geleng-geleng kepala, pencuri itu ternyata bukan orang luar, bukan tetangga sebelah, melainkan orang dalam rumah itu sendiri yang sehari-hari ikut makan dan tidur bersama kita. Inilah fenomena musuh dalam selimut yang belakangan ini dibongkar habis-habisan di panggung politik kita. Selama ini kita sebagai rakyat kecil sering mengira kalau reformasi macet atau hukum tumpul itu karena anggarannya kurang atau karena aturan hukum kita yang belum lengkap. Tapi kenyataan pahitnya jauh lebih menjengkelkan dari itu. Hambatan terbesar untuk membersihkan negara ini justru lahir dari tangan-tangan halus para oknum yang diduga bekerja dari dalam sistem pemerintahan sendiri. Mereka ini diduga sengaja masang ranjau birokrasi, memperlambat izin, dan diduga sengaja menahan investasi yang mau masuk ke Indonesia. Mengapa mereka tega melakukan itu?
Jawabannya sederhana, demi isi kantong pribadi dan kelompoknya. Ketika negara mau dibuat bersih dan transparan, para oknum yang diduga mafia birokrasi ini otomatis akan kehilangan lapak tempat mereka biasa meminta jatah preman. Makanya, begitu ada kebijakan yang bagus dan berpihak pada rakyat, para oknum yang diduga pengkhianat jabatan ini akan diam-diam menarik rem darurat agar sistemnya tetap kusut. Sebab di dalam sistem yang kusut itulah, mereka bisa terus bermain tanpa ketahuan. Parahnya lagi, di lingkungan pemerintahan diduga kuat ada yang namanya perlindungan struktural. Ini adalah kondisi di mana ada oknum pejabat tinggi yang diduga sengaja pasang badan untuk melindungi bawahan-bawahannya yang nakal. Alasan klasiknya selalu sama, yaitu demi kestabilitas atau demi kelancaran institusi. Padahal itu diduga cuma kedok untuk menutupi lingkaran bisnis gelap mereka agar tidak tersentuh hukum. Puncak ironinya terjadi saat acara-acara seremonial kenegaraan. Ketika Presiden berpidato dengan sangat tegas tentang pentingnya memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, seluruh ruangan langsung memberikan tepuk tangan yang meriah. Tapi kita harus jeli lihat layar kaca. Di antara orang-orang yang bertepuk tangan sambil berdiri itu, diduga banyak oknum yang sebenarnya sedang memakai topeng dua muka. Di depan kamera mereka berlagak seperti pahlawan pembela rakyat. Tapi begitu kembali ke balik meja kerja, mereka diduga langsung sibuk menyusun skenario untuk memotong anggaran, memanipulasi data, dan mengamankan proyek-proyek titipan. Ini bukan lagi sekadar politik biasa. Ini sudah mirip sinetron penuh kepalsuan di mana rakyat kecil selalu dijadikan korban di akhir cerita. Teman-teman, sebagai rakyat kita harus terus menggaungkan narasi persatuan. Karena mereka, para antek-antek asing, akan membuat narasi yang memprovokasi masyarakat. Mereka akan menggunakan cara-cara kotor agar rakyat tidak percaya lagi kepada pemerintah. Dan itu akan menimbulkan perpecahan, teman-teman. Teman-teman, mari kita bersatu, jangan sampai rakyat menjadi korban. Sekarang mari kita bicara soal angka-angka yang bikin dada sesak dan kepala pusing. Banyak dari kita rakyat kecil yang setiap hari harus memeras keringat, menghitung recehan demi bisa menyambung hidup dari hari ke hari. Tapi di saat yang sama, di atas sana, ada tumpukan uang dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal yang diduga sengaja ditiadakan dari kas negara. Salah satu skandal terbesar yang dibongkar adalah praktik manipulasi nilai faktur, atau yang biasa dikenal dengan istilah under-invoicing. Praktik curang ini diduga dilakukan oleh jaringan oknum pengusaha nakal yang bersekongkol dengan oknum pejabat korup di sektor ekspor-impor sumber daya alam kita, seperti nikel dan boksit. Nilai kerugiannya tidak main-main, yaitu mencapai angka 800 miliar dolar Amerika Serikat selama kurang lebih 2 dekade terakhir. Buat kita yang orang awam, membayangkan angka 800 miliar dolar itu tentu sangat sulit karena nolnya terlalu banyak. Mari kita buat perbandingan yang sederhana agar mudah dipahami. Jika uang raksasa itu ditukarkan ke mata uang rupiah lalu digunakan untuk membangun fasilitas umum, kita tidak akan lagi melihat ada sekolah yang atapnya bocor, tidak ada lagi jalanan desa yang rusak parah seperti kubangan lumpur, dan seluruh rakyat Indonesia mungkin bisa menikmati layanan kesehatan kelas 1 secara gratis seumur hidup. Bahkan, saking besarnya, uang itu bisa dipakai untuk memberi makan gratis seluruh warga negara ini selama puluhan tahun tanpa takut kehabisan dana. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa uang sekaya itu hilang begitu saja selama 20 tahun tanpa ada yang protes? Jawabannya kembali lagi kepada para musuh dalam selimut yang kita bahas sebelumnya. Selama 2 generasi kepemimpinan, diduga ada oknum-oknum di pelabuhan, oknum di bea cukai, hingga oknum di kementerian terkait yang sengaja menutup mata dan pura-pura tuli. Pelabuhan yang seharusnya menjadi benteng pemeriksaan ketat justru diduga sengaja dilonggarkan agar kapal-kapal besar pengangkut kekayaan alam kita bisa melenggang ke luar negeri tanpa pemeriksaan yang semestinya. Ketika ada pihak yang mencoba melakukan penertiban dan memperketat pemeriksaan, para oknum yang sudah terbiasa hidup mewah dari jalur ilegal ini diduga langsung melakukan perlawanan. Mereka diduga mengintervensi hukum, bahkan dulu diduga kuat ada intervensi dari pejabat tingkat atas yang melarang pemeriksaan ketat dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, takut mengganggu pendapatan negara. Logika ini sungguh di luar akal sehat. Sama saja seperti melarang pemilik rumah menangkap maling yang sedang menguras isi lemari dengan alasan takut suasana rumah menjadi berisik. Akibat dari suburnya para oknum yang diduga mafia birokrasi ini, dampaknya langsung menghantam masa depan ekonomi anak cucu kita. Salah satu contoh nyata yang paling memukul wajah perekonomian kita baru-baru ini adalah kaburnya investasi raksasa dari Nvidia. Bagi yang belum tahu, Nvidia adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia saat ini yang memimpin industri kecerdasan buatan atau AI.
Mereka membawa uang tunai senilai 72 triliun rupiah dan berniat membangun pusat teknologi besar di Asia Tenggara. Bayangkan, jika uang 72 triliun itu masuk ke Indonesia, ada berapa ratus ribu lapangan kerja baru kelas premium yang bisa dibuka untuk anak-anak muda kita? Ada berapa banyak perputaran ekonomi yang bisa menghidupkan warung-warung kecil dan sektor UMKM di sekitar pusat industri tersebut? Namun, kenyataan pahit kembali mengetuk pintu rumah kita. Nvidia secara resmi menolak Indonesia dan lebih memilih memindahkan seluruh investasi emas itu ke negara tetangga kita, Malaysia. Kejadian ini seperti tamparan keras di siang bolong. Sebagian oknum pejabat yang malas biasanya akan langsung membuat pembelaan dengan menyalahkan situasi global, menyalahkan waktu yang kurang pas, atau bersembunyi di balik jargon-jargon ekonomi yang rumit agar rakyat bingung. Tapi untungnya, Menteri Teknokrat kita yang jujur tidak mau ikut dalam drama kebohongan itu. Beliau mengakui secara belak-belakan di depan publik bahwa kita kalah murni dalam hal birokrasi dan eksekusi lapangan. Malaysia sudah melakukan pendekatan sejak tahun-tahun sebelumnya dengan menawarkan kepastian hukum, kecepatan izin, dan pelayanan yang bersih. Sedangkan di Indonesia, ketika ada investor besar datang membawa uang, mereka bukan disambut dengan karpet merah, melainkan diduga langsung dikerumuni oleh oknum birokrat serakah yang muncul tiba-tiba seperti hantu di tikungan jalan. Para oknum yang diduga penghambat pembangunan ini diduga sengaja mempersulit proses administrasi, mengulur-ulur waktu, dan menciptakan teka-teki silang dalam aturan regulasi. Ujung-ujungnya, diduga ada kalimat terselubung yang berbunyi, "Prosesnya bisa kami percepat, asal ada komprominya." Investor asing itu adalah pengusaha profesional yang mencari keuntungan dan kepastian. Mereka bukan atlet olahraga ekstrim yang suka diberi tantangan rintangan gaib di setiap meja birokrasi. Ketika mereka melihat bahwa berinvestasi di Indonesia harus melewati labirin penuh meja tersembunyi yang meminta jatah ini itu, mereka tidak akan membuang waktu. Mereka tinggal angkat kaki, melompati perbatasan, dan menaruh uang mereka di Malaysia yang sistemnya jauh lebih transparan dan bersih. Disinilah letak kerugian terbesar kita sebagai rakyat kecil. Kita tidak hanya kehilangan uang 800 miliar dolar dari kekayaan alam yang diduga dirampok lewat manipulasi pajak, tapi kita juga kehilangan masa depan berupa lapangan kerja 72 triliun rupiah, akibat kelakuan oknum-oknum yang diduga mementingkan isi perut mereka sendiri. Selama para oknum yang diduga kutu busuk di dalam kursi birokrasi ini tidak ditendang keluar, maka selamanya pula Indonesia hanya akan menjadi penonton di tengah kemajuan negara-negara tetangga yang bergerak secepat kilat. Melihat karut-marutnya birokrasi dan hilangnya potensi uang negara yang begitu besar, panggung politik kita akhirnya menyaksikan sebuah perang terbuka yang sangat sengit. Ini adalah pertarungan antara kubu teknokrat yang ingin membersihkan negara melawan para oknum yang diduga kuat ingin mempertahankan kenyamanan sistem lama yang korup. Di tengah situasi yang panas ini, sosok Menko Purbaya muncul bagaikan sebuah sistem antivirus yang mendadak aktif di tengah komputer yang sudah lemot akibat infeksi malware bertahun-tahun. Beliau memilih jalan yang jarang diambil oleh pejabat pada umumnya, berhenti berbasa-basi, berhenti menjaga perasaan rekan sejawat, dan mulai menyalakan lampu terang-menerang di dalam ruangan yang selama ini sengaja dibuat gelap gulita oleh oknum-oknum tertentu. Langkah pertama yang dilakukan untuk memulai pembersihan ini adalah dengan melakukan efisiensi anggaran besar-besaran yang langsung menusuk ke jantung kenyamanan para pejabat. Selama puluhan tahun, sudah menjadi rahasia umum bahwa anggaran negara seringkali habis bukan untuk membangun fasilitas rakyat, melainkan diduga sengaja dihabiskan untuk membiayai gaya hidup mewah aparatur negara lewat kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak penting. Menko Purbaya langsung mengambil tindakan tegas dengan melarang dan memangkas habis anggaran rapat-rapat dinas mewah yang biasa digelar di Hotel Bintang 5. Beliau memerintahkan agar seluruh rapat dikembalikan ke kantor pemerintahan sendiri demi menghemat uang rakyat. Kegiatan recehan yang isinya cuma seremonial, bagi-bagi souvenir, dan rapat yang hasilnya cuma membuat peserta tidur saat presentasi langsung dihapus tanpa ampun. Namun, seperti yang sudah diduga, ketika sebuah lemari tua yang penuh debu dan kotoran mulai dibersihkan, serangga-serangga yang bersarang di dalamnya pasti akan lari kocar-kacir dan melakukan perlawanan. Langkah bersih-bersih anggaran ini langsung memicu benturan keras di ruang rapat Senayan bersama pihak legislatif. Dalam salah satu rapat kerja yang sangat tegang, Menko Purbaya justru dihujani kritik tajam oleh beberapa anggota dewan. Beliau dituduh tidak disiplin dalam merencanakan penerimaan negara dan dianggap terlalu keras terhadap bawahan. Bagi kita masyarakat awam yang menonton dari layar kaca, tontonan ini terasa sangat ironis sekaligus membuka mata.
Di luar sana, lembaga legislatif berulang kali merilis data bahwa tingkat korupsi di internal mereka adalah salah satu yang tertinggi berdasarkan berbagai riset objektif. Jadi, ketika ada seorang menteri yang datang dengan niat tulus untuk memotong pemborosan uang negara, lalu malah diamuk dan dipertanyakan niatnya oleh oknum di DPR, publik langsung bisa membaca arah permainannya. Ini bukan lagi perdebatan soal data atau angka fiskal, melainkan sebuah perdebatan budaya kerja. Menko Purbaya datang membawa sapu untuk membersihkan gudang, sementara sebagian politisi yang diduga memiliki agenda tersembunyi merasa gerah karena takut barang-barang titipan mereka ikut tersapu keluar. Para oknum yang diduga ingin mempertahankan status quo ini, bahkan mulai menggunakan jaringan mereka untuk melontarkan kritik di media sosial dan media massa. Ada yang membawa argumen akademis, menuduh bahwa sang menteri terlalu banyak bicara dan belum terbukti bisa menaikkan pendapatan negara. Padahal, publik yang cerdas tahu betul bahwa tugas seorang teknokrat di lapangan adalah membangun sistem yang berjalan, bukan sekadar membuat makalah atau menggelar seminar yang menghabiskan anggaran. Bukti nyata bahwa kerja keras ini diakui dunia internasional adalah didapatkannya penghargaan bergengsi dalam hal ketahanan fiskal, sebuah pembuktian bahwa langkah pengetatan ikat pinggang ini berada di jalur yang benar. Tidak berhenti di sektor internal, pemerintah juga menyadari bahwa untuk mengembalikan kepercayaan investor global pasca skandal kaburnya Nvidia, regulasi di lapangan harus diubah secara radikal. Selama ini, para investor merasa kapok karena setiap kali mereka mengeluhkan adanya pungutan liar atau hambatan dari oknum birokrasi, laporan mereka selalu berakhir di tempat sampah atau justru diduga dibocorkan kepada oknum yang dilaporkan. Sebagai jawaban nyata, pemerintah melakukan gebrakan berani dengan mengumumkan peluncuran pos pengaduan khusus bagi para pelaku bisnis dan investor di seluruh Indonesia. Melalui pos pengaduan ini, para pelaku usaha yang mengalami gangguan bisnis, pemerasan, atau dihambat oleh oknum yang diduga mafia perizinan, bisa langsung melapor secara langsung. Hebatnya lagi, laporan tersebut tidak akan ditumpuk di bawah meja, melainkan akan disidangkan satu persatu secara transparan mulai minggu berikutnya setelah pos tersebut dibuka. Ini adalah sebuah langkah skakmat yang sangat ditakuti oleh para oknum yang diduga biasa bermain di koridor gelap birokrasi. Dengan adanya sidang terbuka per kasus, ruang gerak oknum birokrat yang diduga serakah untuk bersembunyi di balik tameng administratif kini resmi ditutup. Perang melawan musuh dalam selimut ini memang masih sangat panjang dan penuh dengan risiko politik yang besar. Fitnah, pembunuhan karakter, dan upaya pelemahan dari lembaga-lembaga yang diduga sudah disusupi oleh kaki tangan mafia akan terus berdatangan untuk menyudutkan menteri-menteri yang bersih. Namun, satu hal yang harus disadari oleh para oknum pengkhianat bangsa itu, rakyat Indonesia hari ini sudah jauh lebih pintar, media sosial sudah jauh lebih tajam, dan barisan rakyat kecil kini siap pasang badan untuk mengawal setiap pejabat yang berjalan lurus. Pembersihan ini bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan darurat jika kita tidak ingin rumah besar bernama Indonesia ini ambruk digerogoti dari dalam oleh rayap-rayap kekuasaan. Di tengah riuh rendahnya panggung politik dan beratnya beban ekonomi yang harus dipikul oleh masyarakat kecil sehari-hari, sebuah asa baru kini membubung tinggi di langit Nusantara. Sebagai bangsa yang besar, kita menaruh harapan yang sangat mendalam di pundak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari petani yang mencangkul di sawah hingga buruh yang memeras keringat di pabrik, merindukan sebuah kepemimpinan yang kokoh, tegas, dan tanpa kompromi dalam membersihkan tanah air ini dari cengkeraman para perusak bangsa. Kita semua memimpikan sebuah Indonesia yang tidak hanya maju secara fisik dan infrastruktur, tetapi juga bersih secara moral dan memiliki wibawa hukum yang disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Harapan terbesar yang paling lantang disuarakan oleh seluruh rakyat Indonesia hari ini adalah keberanian yang mutlak dari pemerintah untuk menabuh genderang perang secara terbuka dan total melawan para koruptor dan jaringan mafia yang selama bertahun-tahun telah bertindak sebagai parasit di dalam tubuh birokrasi kita. Rakyat sudah sangat lelah, bahkan sudah berada di titik jenuh terdalam, melihat bagaimana kekayaan alam yang melimpah ruah dan anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat kecil diduga kerap dijadikan bancakan oleh oknum-oknum serakah yang tidak memiliki rasa nasionalisme sedikitpun. Kita ingin melihat sebuah era baru di mana hukum tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun mereka yang berani menyentuh dan mencuri uang rakyat, tidak peduli seberapa tinggi jabatan politiknya, seberapa tebal dompetnya, atau seberapa kuat jaringan bekingan di belakangnya, harus diseret ke meja hijau dan diadili dengan seadil-adilnya tanpa ada ruang untuk negosiasi di balik meja. Namun,
Rakyat juga menyadari bahwa sekadar menjebloskan para perampok uang negara ke dalam sel tahanan yang mewah tidak akan pernah cukup untuk memberikan efek jera yang nyata. Oleh karena itu, tuntutan dan harapan terbesar masyarakat adalah diterapkannya tindakan radikal berupa penyitaan seluruh aset haram hasil tindak pidana korupsi secara menyeluruh demi pemulihan aset negara, aset recovery. Sudah saatnya para oknum yang diduga menjadi mafia anggaran dan koruptor korporasi dimiskinkan sampai ke akar-akarnya. Rumah-rumah mewah, tanah-tanah luas, kendaraan mewah, hingga rekening-rekening rahasia yang mereka samarkan atas nama keluarga atau kolega, harus dirampas kembali oleh negara. Sebab, kita harus selalu ingat dan gaungkan bahwa setiap rupiah yang mereka curi adalah hak mutlak rakyat Indonesia yang sah. Itu adalah uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jembatan gantung, agar anak-anak sekolah di pelosok desa tidak perlu bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras. Itu adalah anggaran yang mestinya dialokasikan untuk menurunkan harga pupuk bagi para petani, menyediakan obat-obatan murah di puskesmas terpencil, serta membuka jutaan lapangan kerja layak bagi generasi muda yang kini kesulitan mencari nafkah. Memiskinkan koruptor dan menyita aset haram mereka bukan sekadar masalah penegakan hukum teknis, melainkan sebuah bentuk pengembalian keadilan sosial yang telah lama dirampas dari tangan rakyat kecil. Meskipun kekecewaan terhadap oknum-oknum nakal seringkali membuat dada sesak, kita sebagai rakyat Indonesia menegaskan bahwa kita tidak akan pernah kehilangan harapan dan optimisme. Di dalam lubuk hati yang paling dalam, kita semua masih memiliki kepercayaan yang sangat kokoh bahwa di dalam sistem pemerintahan saat ini, masih sangat banyak pejabat, teknokrat, serta aparatur sipil negara yang memiliki hati yang bersih, jujur, dan tulus bekerja demi kemaslahatan rakyat banyak. Mereka adalah orang-orang hebat yang memilih untuk tetap lurus di tengah jalan yang berliku, yang menolak uang suap meskipun memiliki kesempatan, dan yang jam kerjanya dihabiskan untuk memikirkan bagaimana cara mempermudah urusan masyarakat, bukan mempersulitnya. Rakyat melihat kerja keras mereka, dan rakyat tidak akan membiarkan orang-orang baik ini berjuang sendirian di dalam sistem. Kita berkomitmen untuk menjadi benteng hidup dan pelindung bagi setiap pejabat bersih yang berani melakukan reformasi. Karena kita tahu bahwa ketika mereka mulai bergerak membersihkan borok birokrasi, serangan fitnah, pembunuhan karakter, dan intimidasi dari oknum yang diduga mafia pasti akan datang bertubi-tubi untuk menjatuhkan mereka. Guna memastikan bahwa perjuangan melawan para perusak bangsa ini bisa dimenangkan, kita sebagai elemen rakyat Indonesia dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan golongan, berjanji akan selalu berdiri bersama secara solid. Kita akan terus menggaungkan narasi persatuan nasional yang kuat di seluruh penjuru negeri, baik di ruang-ruang diskusi dunia nyata maupun di jagat media digital. Kita sadar betul bahwa senjata paling ampuh yang dimiliki oleh para oknum mafia untuk melemahkan negara ini adalah dengan cara memecah belah rakyatnya, mengadu domba antar kelompok, dan membuat kita sibuk bertengkar sendiri agar mereka bisa terus leluasa merampok di tempat yang gelap. Strategi usang itu tidak akan mempan lagi bagi rakyat Indonesia yang sudah cerdas dan melek informasi. Persatuan ini adalah modal sosial terbesar kita demi menjaga kedaulatan, martabat, dan kehormatan negara yang sangat kita cintai ini, Indonesia. Kita ingin mengirimkan pesan yang sangat jelas dan tegas kepada seluruh oknum yang mencoba berkhianat pada jabatan mereka, bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke kini telah menyatukan barisan, mengawasi setiap gerak-gerik kebijakan dengan mata yang tajam, dan siap mengawal jalannya pemerintahan di bawah Presiden Prabowo agar tetap setia pada cita-cita proklamasi. Semoga di bawah kepemimpinan yang tegas dan visioner ini, Indonesia perlahan tapi pasti bisa bersih dari segala bentuk praktik korupsi yang menjijikan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi sekadar slogan di atas kertas, melainkan kenyataan indah yang bisa dirasakan oleh seluruh anak bangsa. Maju terus Indonesia. Mari kita jaga bersama kedaulatan dan masa depan tanah air tercinta ini. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Keset Politik. Channelnya Rakyat Kecil, channel kita bersama untuk berdiskusi dan beropini, dan satu lagi bersuara teman-teman. Teman-teman, setelah kita menyimak penjelasan yang panjang tadi, silakan tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Tapi ingat teman-teman, jangan mencaci maki siapapun, tunjukkan kepada dunia bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang budiman. Teman-teman, sekarang saatnya kita beropini, ngobrol santai sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Teman-teman,
Saya juga mendoakan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, subscribe channel Keset Politik ini, saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah dan berkah. Satu lagi, semoga bagi yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga segera dipertemukan. Teman-teman, mari kita masuk ke materinya. Teman-teman, carut-marut birokrasi dan kebocoran anggaran yang melanda Indonesia selama ini akhirnya menemukan titik terang. Selama bertahun-tahun, masyarakat kecil seringkali menjadi korban dari sistem yang rumit dan penuh dengan pungutan liar. Namun, dinamika politik belakangan ini membuka mata kita bahwa hambatan terbesar kemajuan bangsa bukan datang dari luar, melainkan dari oknum internal pemerintahan itu sendiri, yang secara tepat disebut sebagai musuh dalam selimut, teman-teman. Teman-teman, praktik manipulasi ekspor sumber daya alam atau yang kita kenal sebagai under invoicing yang merugikan negara hingga ratusan miliar dolar, bayangkan teman-teman, serta kaburnya investasi besar, menjadi bukti yang sangat nyata betapa berbahayanya jika jabatan publik disalahgunakan oleh oknum yang diduga mafia birokrasi ini, teman-teman. Investor tidak takut bersaing, mereka hanya takut pada aturan yang tidak pasti dan oknum yang mencari keuntungan pribadi, teman-teman. Teman-teman, di tengah situasi yang mengkhawatirkan ini, kita patut memberikan apresiasi tertinggi dan pujian yang tulus kepada siapa? Tentu kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepemimpinan dan komitmennya yang tanpa kompromi melawan dan memberantas korupsi, teman-teman. Teman-teman, keberanian beliau dalam menabuh genderang perang melawan para mafia anggaran memberikan rasa aman dan harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, kita sudah tahu selama hampir 2 tahun ini beliau menjabat menjadi presiden, banyak sekali koruptor-koruptor besar, para mafia-mafia besar yang selama puluhan tahun tidak tersentuh akhirnya tumbang di hadapan Presiden Prabowo. Beliau tidak pernah main-main, beliau tidak pernah omon-omon. Siapapun, walaupun itu orang besar, walaupun itu memiliki backingan yang kuat, walaupun mereka adalah teman dekatnya sendiri, Presiden Prabowo komitmen tidak akan melindungi siapa yang masih berkhianat menggunakan uang rakyat untuk kekayaan pribadi. Pasti akan disikat dan disingkirkan oleh presiden kita. Teman-teman, kita sangat beruntung sebagai rakyat Indonesia memiliki presiden seberani beliau. Beliau walaupun sudah sepuh, beliau telah menumbalkan jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Beliau sangat mencintai negara kita, teman-teman, sangat mencintai rakyatnya. Beliau bekerja tulus demi rakyat. Itu menurut opini saya, teman-teman. Teman-teman, jika berbeda pandangan itu tidak masalah. Karena apa? Karena di sini, di channel Keset Politik ini adalah tempat kita berdiskusi. Beda pandangan pun tidak masalah. Yang penting tidak caci maki, tidak emosi, teman-teman. Teman-teman, lalu yang kedua, pujian yang sama juga layak diberikan kepada Menteri Keuangan kita, yaitu Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Sebagai seorang teknokrat yang bertindak nyata sebagai antivirus di dalam sistem fiskal kita, langkah berani Menkyu Purbaya yang memangkas anggaran sampah seperti menghapus fasilitas rapat mewah, terus mengalihkan untuk efisien negara adalah contoh nyata dan
integritas yang tinggi teman-teman. Gebrakan beliau dalam membuka pos pengaduan khusus untuk investor adalah langkah sekakmat yang sangat cerdas untuk memberikan koridor birokrasi yang gelap. Semakin tidak ada lagi tempat para mafia itu bermain teman-teman. Teman-teman, harapan rakyat kini sangat jelas. Para koruptor tidak boleh hanya dihukum penjara, tetapi seluruh aset haram mereka harus disita habis untuk memulihkan keuangan negara. Uang tersebut teman-teman adalah hak mutlak rakyat yang harus dikembalikan dalam bentuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Sebagai masyarakat, tugas kita sekarang adalah bersatu teman-teman. Kita harus mengawal dan melindungi para pemimpin serta pejabat yang bersih seperti Presiden Prabowo dan Menteri Purbaya dari segala bentuk fitnah dan serangan politik sekelompok orang yang memiliki kepentingan. Teman-teman, mengkritik pemerintah sangatlah boleh, tapi ingat, gunakan bahasa yang baik, jangan memicu provokasi, jangan memecah belah masyarakat. Karena teman-teman, jika terjadi chaos, rakyat kecil lah yang akan menjadi korban pertamanya teman-teman. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya, host dari Keset Politik, mengucapkan terima kasih dan jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Agar apa teman-teman? Agar gerakan kita semakin besar. Teman-teman, jangan lupa bantu channel ini dan gaungkan narasi persatuan terus-menerus. Teman-teman, saya admin dari Keset Politik mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time.